Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang fobia. Kira-kira apa ya fobia itu? Ada yang tahu? Belum. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita membahas tentang fobia, mari kita baca cerita tentang suka dan tidak suka bersama-sama ya. Suka dan tidak suka. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Lita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Tara suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Tara, sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa ya hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat. Aku suka memelihara kura-kura, serunya. Di halaman samping ada 2. Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Tara tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang. Dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun, tangisan Rio makin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah, Rio mulai tenang, walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu? Kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil? Mama meledek Ardi. Ardi tertawa. Wah, iya juga ya. Tapi aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok. Orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutannya berlebihan. Itu disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Derry. Setahu Om, tidak bisa, Derry. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura ya?
Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Baiklah, anak-anak, dari cerita yang kita baca bersama-sama tadi, terdapat kalimat yang sangat menarik, yaitu riofobia terhadap laba-laba. Kira-kira apa ya fobia itu? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang tersebut mempunyai fobia? Dan bagaimana cara kita menenangkan seseorang yang mengalami gejala fobia? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simak dan dengarkan penjelasan berikut ini ya. Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Sini ada beberapa contoh fobia, ada ovidiofobia, fobia terhadap ular, coulrophobia, fobia terhadap badut, arakonofobia atau fobia terhadap laba-laba, dan yang terakhir astrafobia, fobia terhadap guntur dan kilat. Dan yang dialami Rio tadi adalah fobia terhadap laba-laba dengan nama lain arakonofobia. Apa yang dapat kita lakukan jika teman kita mengalami gejala fobia? Kita bisa bantu menenangkan dia dengan cara memeluknya, mengajaknya menjauh dari benda yang membuatnya takut, atau mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Ada beberapa gejala fobia, yaitu jantung berdebar keras, tubuh gemetar, menangis, leher terasa tercekik, mual, selalu ingin buang air kecil, sesak napas, sakit kepala, dan lain-lain. Baik, sekarang anak-anak sudah paham ya apa itu fobia, bagaimana gejala fobia, dan bagaimana cara kita menangani orang yang mengalami gejala fobia. Baik, cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.